Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Paralel D, dari D2, dengan saya Talita, NPM 157, dan partner saya Noval, NPM 158. Di sini kami akan menjelaskan tentang modul 2, yaitu mikroskop. Untuk yang pertama, pengertian dari mikroskop. Mikroskop sendiri adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil agar tampak jelas dan besar. Mikroskop terdiri atas dua buah lensa cembung. Lensa yang dekat dengan benda yang diamati atau objeknya disebut lensa objektif, dan lensa yang dekat dengan pengamati disebut dengan lensa okuler. Mikroskop sendiri mempunyai banyak jenisnya dan model yang berbeda, dari mulai yang sederhana sampai yang kompleks, mulai dari perbesaran 100 kali sampai 1 juta kali. Selanjutnya ada macam-macam mikroskop. Yang pertama ada mikroskop optik, yang kedua ada mikroskop scanner elektron, yang ketiga ada mikroskop EM, yang keempat ada mikroskop polarisasi, yang kelima ada mikroskop ultraviolet, yang keenam ada mikroskop lapangan, yang ketujuh ada mikroskop fase, yang kedelapan ada mikroskop interferensi. Selanjutnya yang ke-9 ada mikroskop sinar X, dan yang 10 ada mikroskop berbadan emisi. Yang selanjutnya ini ada bagian-bagian mikroskop. Bagian mikroskop sendiri ada dua, yaitu bagian optik dan bagian mekanik. Untuk yang bagian optik sendiri ada lensa okuler, lensa objektif, kondensor, dan reflektor. Sedangkan yang bagian mekanik ada tabung mikroskop, revolver, meja preparat, penjepit objek gelas dengan mikroskop, penjepit objek gelas, kaki mikroskop, skrup pemutar halus, dan skrup pemutar kasar. Untuk selanjutnya ada morfologi mikroskopis. Yang pertama itu ada yang berbentuk bulat. Bentuk bulat atau kokus dapat dibedakan lagi menjadi beberapa formasi. Yang pertama ada mikrokokus, yang kedua ada diplococcus, yang ketiga ada staphylococcus, yang keempat ada streptococcus, yang kelima ada sarcina, dan yang keenam ada tetracoccus. Untuk ini gambarnya yang pertama, ini tuh ada bakteri kokus. Dan ini tuh telah dibagi-bagi menjadi yang kayak mikrokokus, diplococcus, dan sebagainya. Selanjutnya ini ada Staphylococcus yang diamati dari mikroskop cahaya, dan ini ada Streptococcus, ini dilihat dari mikroskop SEM. Selanjutnya ada yang berbentuk batang. Yang berbentuk batang sendiri itu dapat dibedakan menjadi sel tunggal. Ini contohnya Escherichia coli, ada yang bergandengan dua-dua, contohnya Diplococcus pneumonia, dan ada yang berbentuk rantai. Ini contohnya Bacillus anthracis. Ini gambar bakteri berbentuk batang, sedangkan ini tuh diplobacil di bawah scanning elektron mikroskop atau mikroskop SEM, dan yang ini ada Bacillus anthracis di bawah mikroskop cahaya dengan pewarnaan biru. Selanjutnya ada berbentuk lengkung. Yang berbentuk lengkung sendiri dibedakan menjadi berbentuk koma, berbentuk spiral, dan berbentuk spirocheata. Di sini tuh ada 3 macam bakteri berbentuk lengkung, seperti yang disebutkan tadi. Sedangkan ini tuh merupakan Vibrio cholera. Ini tuh menyebabkan penyakit kolera. Dan yang ini ada bakteri berbentuk spiral di bawah SEM. Selanjutnya ada prinsip kerja dari mikroskop. Mikroskop itu memiliki prinsip kerja dengan memantulkan cahaya melalui cermin, lalu diteruskan hingga lensa objektif. Pada lensa objektif, bayangan yang dihasilkan adalah maya, berbalik, dan diperbesar. Kemudian bayangan akan diteruskan dan menghasilkan bayangan yang tegak, nyata, dan diperbesar oleh mata pengamat. Pembiasan 2 kali pada lensa objektif dan okuler dapat diperoleh bayangan yang terang dengan pembesaran sekitar 100 sampai 1000 kali dari suatu objek. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum memulai, amatilah apakah preparat mikroskop sudah bersih dari debu atau kotoran lain. Misalnya tuh lensa, cermin, kaca objektif, dan lain-lainnya. Yang kedua, bersihkan dengan kain halus atau kapas,
Untuk lensa objektif okuler, bersihkan dengan silol dengan menggunakan kertas pengisap. Setelah selesai memakai mikroskop, dan kembali lensa glass dan lain-lain. Ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi percobaan. Yang pertama ada intensitas. Tentang intensitas yang dimiliki mikroskop adalah 1-6 level. Intensitas ini tuh mempengaruhi gelap terangnya hasil bayangan mikroskop. Selanjutnya ada pencahayaan, di mana pencahayaan pada mikroskop adalah polikromatis. Pencahayaan yang tepat adalah cahaya yang memiliki daya tembus paling besar. Misalnya warna ungu karena memiliki panjang gelombang yang kecil. Untuk bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan ini sendiri ada aqua gas, air got, kapas, tepung beras, yeast, kapuk, kentang, bawang merah, dan jagung. Sedangkan alat-alatnya sendiri ada mikroskop, pipet tetes, ose, pisau, dan deglas. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pater saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pengamatan ataupun praktikum mikrobiologi dari modul mikroskopis ini. Yang pertama-tama ada sampel yeast. Berdasarkan gambar yang telah didapat, itu kita dapat mengamati bahwa dia itu berbentuk fokus, berkoloni, dan tidak berinti. Untuk semua sampel ini, perbesaran yang digunakan adalah perbesaran okuler 10 kali dan perbesaran objektif 40 kali. Selanjutnya ada jagung. Pada jagung, dia berbentuk bulat dan tidak mempunyai inti sel. Selanjutnya, pada sampel air got, dia itu berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dia itu tidak ada berkoloni dan tidak ada mikroorganisme yang terlihat berdasarkan bayangan yang telah didapat. Lalu ada tepung beras, menurut sampel pengamatan yang telah didapatkan, dia selnya tidak berinti, berwarna coklat, serta berbentuk bulat. Selanjutnya ada sampel kentang. Nah, di mana sampel kentang ini selnya tidak berinti, berwarna coklat, dan juga berbentuk bulat. Selanjutnya ada sampel kapuk. Sampel kapuk ini memiliki ciri-ciri selnya tidak berinti, lalu memiliki warna abu-abu, dan bentuknya adalah berupa serabut. Selanjutnya ada sampel kapas. Di sini dia itu tidak mempunyai inti sel, berwarna coklat, serta memiliki bentuk serabut. Selanjutnya ada sampel bawang merah, di mana bawang merah ini berbentuk lonjong, dan pada sampel yang telah diamati itu dapat kita lihat bahwa sel bawang merah mempunyai inti sel. Selanjutnya lalu untuk pembahasannya, percobaan mikroskop yang dilakukan dengan mengamati beberapa bahan itu yang digunakan ada yeast, jagung, kapas, kapuk, tepung beras, air got, bawang merah, dan kentang. Dan tersebut diamati secara mikroskopis dengan menggunakan mikroskop yang berjenis mikroskop cahaya binokuler dengan pembesarannya itu 40 kali pada lensa objektif dan 10 kali pada lensa okuler. Cara percobaannya adalah yang pertama-tama mikroskop dinyalakan dan selanjutnya mengatur intensitas cahaya dari lampu. Setelah itu mengatur menggunakan lensa okuler dan lensa objektif. Kemudian lengan mikroskop diatur dengan mikrometer dan makrometer. Pada meja praparat, skrup dibedakan menjadi skrup horizontal dan vertikal. Pada lensa objektif terdapat perbesaran 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali.
Pengamatan mikroorganisme dalam percobaan ini dilakukan dengan menaikkan dan menurunkan meja berat dengan makrometer. Selanjutnya, pada praktikum ini pada yeast itu morfologinya terlihat berbentuk bulat, berkolin, dan tidak berinti, serta berwarna putih. Hal ini telah sesuai dengan teori pada jurnal yang ditulis oleh Widya Stuti pada tahun 2014 bahwa yeast memiliki bentuk yang bulat dan berkoloni. Pada jagung, morfologi mikroskopisnya terlihat berbentuk bulat dan berwarna coklat. Hasil tersebut telah sesuai dengan teori menurut jurnal yang ditulis oleh Latour Hadari pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa bentuk mikroskopis jagung adalah polihedral bulat. Pada ergot, morfologi mikroskopisnya tidak terlihat berbentuk basil, tidak berkoloni, tidak berinti, serta tidak terlihat mikroorganisme. Pada tepung beras, morfologi mikroskopisnya terlihat berbentuk bulat dan berwarna coklat. Hasil tersebut telah sesuai dengan teori menurut Wahyuningsih pada 2015 yang menyatakan bahwa morfologi dari tepung beras berbentuk bulatan dan tidak mempunyai inti sel. Pada sampel kentang, morfologi mikroskopisnya terlihat berbentuk bulat dan berwarna abu-abu. Hal ini sesuai dengan teori yang telah dipaparkan oleh Wijaya pada tahun 2017, di mana bentuk mikroskopis dari kentang adalah bulat terum dan tidak beraturan. Pada sampel kapuk, morfologi mikroskopisnya terlihat berbentuk serabut dan berwarna coklat, dan pada kapas terlihat berbentuk serabut dan berwarna abu-abu. Morfologi kedua sampel tersebut sesuai dengan teori yang telah dipaparkan oleh Silalahi pada tahun 2019, di mana bentuk mikroskopis dari kapas dan kapuk yaitu serabut karena terdapat trikoma yang menyerupai rambut-rambut panjang. Pada sampel bawang merah terlihat berbentuk lonjong dan berwarna merah muda. Hal ini telah sesuai teori menurut Suke Wijaya pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa bawang merah berbentuk lonjong yang terdiri dari dinding-dinding sel, sitoplasma, dan mempunyai inti sel nukleus. Selanjutnya, pada praktikum ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pengamatan. Di antaranya ada intensitas dan cahaya. Menurut jurnal yang telah ditulis oleh Stianingsih pada tahun 2017, intensitas mempengaruhi kontras yang didapatkan saat memantulkan objek bayangan benda. Sedangkan pencahayaan yang tepat adalah cahaya yang memiliki daya tembus paling besar. Selanjutnya, pencahayaan pada mikroskop cahaya adalah cahaya polikromatis sumber cahaya yang didapat dari cahaya matahari ataupun dari sumber cahaya sendiri seperti lampu. Pencahayaan yang tepat seperti yang dibilang tadi adalah cahaya memiliki daya tembus yang paling besar. Sekian pemaparan dari kelompok D2. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.